开始。主内弟兄姐妹们平安，大家好。今天我们又在网上见面，真是主的恩典。好，现在聚会开始，大家预备心，我们来祷告。诗篇第8篇第1节：耶和华我们的主啊，你的名在全地何其美！你将你的荣耀展现于天。阿们。现在我们来唱诗，你的恩典够我用。心意即实在，唯有你爱不更改。每个季节，恩典只有满满。虽然经过水和火，靠着主我就刚强。每时每刻，你与我同在。呼唤心意即实在，唯有你爱不更改。每个季节，恩典只有满满。虽然经过水和火，靠着主我就刚强。每时每刻，你与我同在。耶稣的神有得胜，我要唱着你的爱，永恒无尽头的爱，永不离弃，一生常相伴。
好，我们来祷告。慈悲爱我们的天父，我们满心感谢你，感谢你给我们众弟兄姐妹们有健康的身体，给我们有机会能在网上用Zoom即兴加了团契。虽然我们不能见面，但我们一样能敬拜、歌颂、赞美你，聆听你的话语。相信上帝与我们同在，给我们有健康的身体、喜乐的心，感受到上帝的慈爱。谢谢天父，今天是由路西安娜传道为我们分享主的话语，求主祝福路西传道的侍奉，祝福保守他的生活，也祝福他的家人。主啊，我把今天的聚会从头到尾都交托在主你大人手中，求主安静我们的心，来接受主的话语，把主的话语实行在我们的生活当中。谢谢天父，在此我们也为着在病痛软弱当中的弟兄姐妹们祷告，求主用你奇妙的双手医治拯救他们，使他们能早日康复，脱离一切疾病、一切痛苦。我们也为着德常刚才早上去医院检查身体，希望一切顺利，求主保守他。谢谢天父，我们如此祷告，是奉靠耶稣基督圣名求，阿们。好，接下来我们来读经。诗篇135篇15到18节。诗篇135篇15到18节。15节，外邦的偶像是金的、银的，是人所造的。16节，有口却不能言，有眼却不能看。17节，有耳却不能听，口中也没有气息。18节，照他的要和他一样，反靠他的也要如此。阿们。我们在唱诗赞美感谢你。
些日子以来的看顾，感谢你，我救主，亲爱的耶稣，感谢你，感谢你，感谢你，感谢神灵充满我心。好，在还没有听到之前，我们再唱一首诗歌，Lebih Dalam Lagi。是吗？好，我们再唱一首诗歌。Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. 好，接下来我们有请露西安娜传道来分享主的话语。Kami persilakan Guru Injil Luciana menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih. Ya, makasih Bu Ipon. Sebentar saya share PowerPoint dulu ya. Oke. Sudah keluar ya? Baik, selamat siang semua Bapak-bapak, Ibu-ibu yang terkasih. Saya bersyukur hari ini kita boleh bertemu, kita boleh belajar firman Tuhan. Sebelum kita belajar tentang Jehovah Rafa, siapa itu Jehovah Rafa? Saya mengajak kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan ini, kami boleh belajar mengenai Allah sebagai Jehovah Rafa bagi kami. Saya berdoa Tuhan beri pengertian, beri pemahaman, sehingga kami boleh mendengar dengan baik dan mengerti apa yang kami
terima, dan terlebih lagi itu menjadi satu kekuatan bagi kami dalam kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan dan biarkan kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu ya, masuk Ayai. Tema hari ini adalah mengenai Jehovah Rafa. Nah, kita sering kali dengar mungkin Jehovah Jireh gitu ya, yang lebih terkenal ya. Tapi apa itu Jehovah Rafa? Nah, saya mengajak kita untuk sama-sama belajar ya. Nah, kata Jehovah ya, Yehova. Kita kalau Mandarin sering kali ya Yehowa, Yehowa ya. Nah, ini bahasa Indonesianya adalah Yehova atau Jehovah. Ya, bukan saksi Yehova yang dalam aliran yang kita bilang sesat ya, tapi ini adalah nama Allah kita, Yehowa, yang biasa kita panggil adalah Jehovah Rafa. Yehova adalah dari akar kata Ibrani Hava ya, yaitu menjadi ada, to be, to exist, dan menjadi dikenal atau diketahui. Jadi Yehova ini artinya itu ya, menjadi ada, menjadi dikenal atau diketahui. Nah, Rafa itu artinya untuk dipulihkan, diperbaiki, disembuhkan. Ya, jadi Yehova Rafa adalah Allah yang menjadi ada, yang kita kenal, diketahui, yang bisa memulihkan, memperbaiki, menyembuhkan kita. Ya, itu adalah arti daripada Yehova Rafa, Allah penyembuh, ya, Allah pemulih. Nah, sedikit kalau kita mengerti tentang Yehova Rafa, kita harus mengerti secara singkat bagaimana sebenarnya sejarah bangsa Israel. Nah, kalau kita lihat di peta ini, ya, ini adalah peta Mesir di zaman dulu itu, zamannya waktu mereka masih bangsa Israel masih di dalam pembuangan di tanah Mesir. Dan mereka orang Mesir hidup di tanah Goshen, ya. Tulisannya besar itu yang biru ya. Goshen, tanah Goshen. Nah, tanah Goshen ini kalau kita lihat dari peta besar ini adalah tanah yang subur, yang makmur, ya, dia hijau sendiri. Sedangkan Mesir sebenarnya merupakan daerah yang cukup tandus, ya, kebanyakan terdiri dari padang gurun. Tapi Goshen itu adalah daerah yang subur makmur. Dan anak-anak Yakub, yakni kita kenal sebagai bangsa Israel, 400 tahun beranak pinak di sana. Nah, setelah 400 tahun beranak pinak di sana, sehingga mereka dari keluarga anak-anak Yakub menjadi bangsa Israel, muncullah seorang Firaun yang tidak kenal keluarga Yusuf. Ya, mereka kemudian menindas bangsa Israel, sehingga kita kenal cerita dari Perjanjian Lama, dari kitab Kejadian, muncul Musa dan Harun. Ya, Musa bukan muncul sendiri ya, tapi dengan kakaknya Harun yang mengajak bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir untuk masuk ke padang gurun. Mereka mau mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan, mengajak mereka ke padang gurun untuk berdoa kepada Allah Yahweh itu. Nah, kalau kita lihat, ini adalah gambaran Goshen di masa sekarang. Subur ya. Ya, kalau dibilang Goshen adalah daerah yang cocok untuk beternak, betul. Sampai sekarang pun masih sedemikian, lihat. Hijau royo-royo kalau kita bahasa Indonesia bilangnya, dan juga penuh dengan air. Ya. Nah, kalau kita lihat perbandingan, posisi bangsa Israel dari tanah Goshen harus menyeberang ke padang gurun. Kontras sekali kan ya, hijau di sebelah kanan gitu, hijau subur ya, penuh air, penuh tanaman. Mereka diharuskan untuk keluar ke padang gurun yang gersang. Kalau kita di dalam posisi bangsa Israel, apakah kita mau? Mau nggak keluar dari tempat yang subur, makmur, penuh makanan, penuh air, masuk ke dalam padang gurun yang kering kerontang seperti itu? Saya rasa kita pasti nggak mau ya. Dan saya rasa juga waktu bangsa Israel diminta, mereka juga banyak perlawanan dan tidak mau. Tetapi karena mereka diperbudak dengan kejam, sehingga mereka harus terpaksa mau nggak mau lari. Ya, kayak sekarang kalau kita melihat orang-orang di Ukraina ya yang sedang perang karena diserang oleh Rusia. Tempat mereka enak, tetapi karena diserang mereka mau tidak mau lari, kabur dari negara mereka. Demikian juga Afghanistan. Nah, saya melihat persis bangsa Israel pun diperbudak, diperjajah, dibunuh
Sehingga mau nggak mau mereka harus lari, walaupun ke padang gurun. Nah, kalau kita melihat mereka keluar ke padang gurun itu bukan sesuatu yang mudah, karena mendapatkan perlawanan dari orang Mesir, terutama Raja Firaun. Sehingga akhirnya Musa dan Harun harus melakukan mujizat. Ya, kita semua belajar ya. Mungkin yang ikut sekolah minggu belajar di sekolah minggu, ya, yang belajar di kelas katekisasi mungkin belajar katekisasi. Saya percaya di Kaleb pun pernah belajar ya, 10 hukum 10 tulah, 10 hukum. 10 tulah ya. Ada lalat pikat, ada katak, ya, ada binatang yang mati, ada bisul-bisul, ada apa? Kegelapan gitu ya, air menjadi darah. Dan yang terakhir adalah bagaimana anak pertama laki-laki ya mati ketika Tuhan itu melawat mereka. Nah, setelah selesai 10 tulah ini menimpa bangsa Mesir dan akhirnya orang Israel boleh keluar dari tanah Mesir. Itu pun keluar jadi diusir. Ya, sampai kapan lagi gitu ya, katanya mereka membawa kecelakaan bagi bangsa Mesir, maka mereka diusir. Dan kalau kita melihat ketika mereka diusir, mereka pergi dengan terburu-buru sehingga barang-barang dikepak seadanya, ya, roti yang belum beragi pun akhirnya dibawa gitu. Sehingga ada tradisi Paskah atau Paskah yang hari Minggu dikotbahkan oleh Pagun itu merayakan akan hal ini, ya, maka roti tidak beragi karena mereka pergi dengan terburu-buru membawa roti yang belum diragi tersebut. Dan kalau kita melihat kisah di dalam kitab Hukum Musa, kita melihat mereka disertai oleh tiang awan dan tiang api. Ya, tiang api saat malam hari, tiang awan saat siang hari. Ya, tiang awan menolong mereka sehingga tidak mati terbakar ya di padang gurun. Saya dengar di padang gurun bisa sampai 40-50 derajat. Itu kalau air anget tuh ya, jadi pas minum teh, minum kopi anget-anget pas. Ya, tapi buat kita panas itu. Dan mereka dilindungi oleh tiang awan. Dan juga kalau malam tuh dingin ya di padang gurun ya, bisa sampai minus. Tapi mereka dilindungi oleh tiang api sehingga mereka bisa melewati akan padang gurun tersebut dengan tetap hidup. Dan mujizat yang lebih besar lagi kalau kita boleh ingat ceritanya, bangsa Israel menyeberangi Laut Merah ya, di mana Musa memukulkan tongkatnya ke Laut Merah sehingga laut itu terbelah menjadi 2 dan bangsa Israel lewat. Ya, kita mungkin pernah menonton filmnya, keren sekali ya. Dari tembok air itu kelihatan gitu ada ikan paus lewat gitu ya. Kelihatan lagi ada serangkaian ikan lewat gitu. Keren sekali gitu ya. Dan ini mujizat yang besar sekali. Sehingga laut terberau itu terbelah 2, Laut Merah terbelah 2, dan ketika bangsa Mesir ya menyesal bahwa budak-budak mereka pergi, mereka menyusul, tapi kemudian pasukan Mesir itu ditenggelamkan oleh Tuhan, oleh Yahweh di dalam Laut Teberau. Dan kemudian setelah semua kejadian hebat ini, kejadian ajaib ini, kita masuk ke dalam Keluaran 15, ada nyanyian Musa dan nyanyian Miriam. Nah, siapa Miriam ini? Dia adalah salah satu kakak Musa. Ya, jadi Musa itu punya 2 orang kakak, yang satu laki-laki namanya Harun, yang perempuan namanya Miriam. Nah, nyanyian Musa dan Miriam ini memuji-muji kebesaran Tuhan dari semua peristiwa yang sudah mereka lalui. Ya. Di 15 ayat 20 di sini isinya adalah Miriam dan semua perempuan mengikutinya memukul rebana sambil menari-nari. Nah, kalau tadi kita menyimak kisah yang saya sebut, sebenarnya agak nggak masuk akal ya. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka itu keluarnya terburu-buru karena seperti diusir. Bawa kebutuhan sehari-hari secukupnya, roti yang tidak sempat diragi juga dibawa. Masih bisa bawa rebana. Lucu kan? Ya, biasa orang kalau kayak misalnya kita banjir lah atau kebakaran, apa yang kita bawa? Ya pasti baju, surat-surat penting, terus uang gitu ya. Udah kan, nggak ada tuh yang kepikiran bawa alat musik gitu ya. Kalau buru-buru, tapi ini bisa bawa rebana. Kenapa mereka bawa rebana? Ini mencerminkan bahwa memang mereka itu menantikan akan ada sesuatu yang besar yang dilakukan oleh Tuhan.
mereka memang mau pergi untuk beribadah, sehingga ketika mereka bangsa Israel beribadah, mereka memang biasa menyanyi dengan diiringi rebana. Mereka menantikan bahwa mereka akan menyembah Tuhan yang mereka yang akan mereka puji dengan tarian dan rebana ini. Ya, jadi mereka memahami akan pentingnya menyembah Tuhan. Ya, sehingga mereka membawa rebana mereka. Nah, kalau kita lihat kemudian ada mukjizat yang berikut, yaitu di dalam Keluaran 15, mereka sampai di Mara. Di sini Mara adalah satu tempat di mana di mana mereka itu sampai di tempat yang sangat kering, sehingga mereka akhirnya bersungut-sungut kepada Tuhan. Ya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan, dan Tuhan kemudian Tuhan menjawab. Ya, di sini saya bacakan, Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepada sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Ya, karena mereka mengeluh kepada Tuhan, berkeluh kesah, lebih baik mati karena mereka kekeringan, tidak punya air, maka Tuhan memberikan mukjizat kepada mereka. Air menjadi manis, dan juga memberikan kepada mereka ketetapan dan peraturan. Dan apa sih yang Tuhan katakan melalui ketetapan dan peraturan itu? Ya, Dia berfirman, bahwa jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun. Ya, luar biasa ya. Tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan. Ya, Jehovah Rafa. Ya, Dia adalah Jehovah Rafa. Nah, sekilas mengenai Mara, ini kalau yang pernah ke Israel mungkin tahu ya. Ini adalah sumur yang cukup besar, itu di mana ada air di dalamnya, namanya juga sumur ya, pasti ada air, bukan ada orang ya. Dan tapi waktu itu Mara itu artinya pahit. Tetapi dilempar kayu oleh Musa, air itu menjadi manis. Ya. Nah, di sini saat itu juga dikatakan bahwa Tuhan memberikan orang Israel satu set peraturan ya untuk dijalankan sebagai umat Tuhan. Sehingga tempat ini Mara akhirnya menjadi lambang bahwa Tuhan bisa mengubah kehidupan mereka yang pahit menjadi manis ketika mereka turut dengan perintah Tuhan. Ya, Mara ini menjadi lambang bahwa Tuhan bisa mengubah kehidupan mereka sama seperti air yang pahit menjadi manis ketika mereka turut kepada perintah Tuhan, yang mereka disembuhkan oleh Sang Jehovah Rafa. Nah, kalau kita melihat loncat ya ke dalam kitab Rut, kita pasti pernah dengar mengenai kisah Rut juga dengan Naomi. Waktu itu Naomi suaminya mati gitu ya, mereka pergi ke tanah lain. Kemudian suaminya mati, anaknya laki-laki 2 mati, dan saat itu dia minta menantunya untuk pergi meninggalkan dia. Dan dia katakan, jangan panggil saya Naomi, kata Naomi. Panggil saja Mara, pahit. Ya, sebab Allah yang Maha Kuasa telah membiarkan saya hidup dengan kepahitan. Jadi kata Mara ini cukup umum ya di masa itu ya. Ketika seorang merasa dia pahit, dia mengatakan bahwa saya adalah Mara, gitu. Saya adalah pahit. Nah, kalau berbicara tentang Mara, pahit, itu bukan hanya soal air ya, tetapi segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita yang membuat kita menjadi marah, membuat kita menjadi pahit. Bahasanya mirip bahasa Indonesia ya, jadi marah. Ya, ini juga jadi marah, jadi pahit. Untuk itu kita butuh Sang Penyembuh, yaitu Sang Jehovah Rafa. Kita harus sadar bahwa kita itu sakit, sehingga kita butuh untuk ditolong. Kita butuh kesembuhan dari marah atau kepahitan kita. Sama seperti orang yang terjebak di dalam kebakaran yang butuh diselamatkan. Ya, ketika di dalam Mazmur 23 dikatakan bahwa Tuhanlah, ya iya itu Tuhan menyegarkan jiwaku. Ketika sakit, kita butuh untuk ke dokter. Dokter juga harus dokter yang tepat ya.
Kalau sakit gigi masa ke dokter mata? Ya nggak mungkin kan? Sakit paru-paru masa ke dokter ginjal? Nggak mungkin ya. Kita butuh ke dokter yang tepat sesuai kebutuhan. Dulu saya pernah ya sakit lutut, terus sakit kepala, terus juga sakit pendarahan gitu ya 1 bulan. Semua tinggi ya, kolesterol tinggi, tensi tinggi gitu. Saya sampai kemana-mana, ke dokter tulang, ya ke Ucok kalau yang tahu, biasa Ucok terkenal ya. Ke dokter Yani, dokter kandungan, terus ke Singapura juga, ke dokter kandungan. Tapi ternyata ya, itu semua hanya gejala daripada apa? Daripada saya terlalu gemuk. Waktu itu saya itu sempat sampai 80 kurang sedikit. Ada diskon lah ya, sedikit berapa gram. Yang ingat saya dulu gemuk, ingat Lucy dulu gemuk, saya tahu. Itu tuh, banyak penyakit tuh, penyakitan. Jadi akhirnya paling cocok apa? Udah dokter tulang, dokter kandungan ya. Paling cocok ternyata ke dokter gizi. Jadi dari dokter gizi itu, katakan bahwa semua penyakit saya itu timbul karena kegemukan. Jadi disuruh turunin ya berat badan, dikasih resep obat, juga pola diet makan yang bagus. Saya turun ya. Ini sekarang udah mulai gemuk lagi, tapi nggak segemuk dulu ya. Ini kira-kira beda 5 kilo lah sama dulu waktu sempat turun. Puji Tuhan, karena turun, jadi semua penyakit saya sembuh. Ya, tensi jadi normal, pendarahan juga berhenti, lutut juga udah nggak sakit, lutut sembuh ya. Jadi kesimpulannya apa? Bukan saya promosi ya, kalau gitu semua harus kurus, harus langsing gitu biar baik, enggak. Tapi poin saya adalah kita mungkin harus mencari penyelesaian dari semua permasalahan kita dengan urusan psikis sebenarnya ya. Stres, makanan tidak dijaga, mungkin masalah juga dengan pekerjaan dan lain-lain. Inti ya dari semua itu sebenarnya adalah kembali ke Jehovah Rafa. Ya, bahwa kita sebenarnya harus ke dokter atau tabib yang benar itu, yaitu sang juru selamat itu, sang Yehovah Rafa itu, sang penyembuh itu. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Ya, dia yang akan memberikan pemulihan kepada kita karena marah. Ya, yang ada di dalam diri kita. Ketika kita pahit, kita harus kembali kepada sang tabib penyembuh itu, yaitu Yehovah Rafa, sehingga kita bisa dipulihkan. Nah, kalau kita melihat, sebenarnya kalau dikatakan untuk dipulihkan itu, apa sih? Gitu ya, dalam Mazmur 23 sama 51 ini. Ini adalah untuk berbalik kepada Allah, untuk disegarkan kembali, untuk diperbaiki atau dipulihkan, dikembalikan ke kondisi semula, untuk mengambil sesuatu yang dianggap tidak berharga dan dijadikan sesuatu yang bernilai lebih tinggi, atau untuk membalikan kembali ke jalur semula. Nah, ini adalah hal-hal yang ditawarkan oleh sang Jehovah Rafa tersebut. Ya, sang Allah penyembuh. Bahwa ketika kita berbalik pada Allah, kita disegarkan kembali, kita dipulihkan, kita dikembalikan ke kondisi murni semula kita. Ya, kalau kita dianggap tidak berharga, kita dijadikan sesuatu yang bernilai tinggi. Nah, saya merasakan, kalau boleh sharing sedikit tentang kisah hidup saya ketika saya dulu menerima Kristus. Dulu saya kecil gitu ya, saya pintar gitu, sehingga papa saya punya ekspektasi yang tinggi sekali, apa-apa harus juara gitu, apa-apa harus bagus, sehingga kalau enggak saya dipukul. Benar-benar saya dipukul, kalau nggak ban pinggang ya pakai rotan. Jadi kalau orang tua sekarang kan biasanya kan kalau anak pinter ya, ayo ditawarin mau sepeda atau pergi ke luar negeri, jalan-jalan gitu ya. Anak sekarang enak ya. Kalau saya dulu kalau nggak juara, udah tiap pulang dipukul pakai ban pinggang. Jadi saya waktu itu tumbuh akhirnya dengan tidak percaya diri. Walaupun saya pinter, saya merasa tuh nggak ada harganya karena papa saya itu terima saya tuh bukan apa adanya, tapi harus ada apa-apa, harus pintar, harus juara. Nah, saya melihat sendiri papa saya itu akhirnya kanker kan, ya, akhirnya punya kanker karena dia orang yang marah, orang yang pahit.
Jadi orangnya pendendam gitu ya, apa-apa disimpan dalam hati. Sehingga akhirnya dia kanker ginjal sampai stadium 4, kemana-mana gitu, ke paru-paru dan lain sebagainya. Dan saya beruntung karena saya dipulihkan. Ketika saya terima Tuhan Yesus, semua marah, semua kepahitan dalam hati saya, terutama terhadap rasa tidak berharga karena papa itu hilang. Dan saya menghimbau bahwa saudara, mungkin kita ada beberapa dari kita yang merasakan marah itu, kepahitan itu, yang kita simpan itu. Nah, saya mengingatkan, jangan biarkan itu terus menjadi racun yang menggerogoti hidup kita. Bahkan jangan sampai dia berubah jadi kanker yang menghancurkan tubuh kita. Ya, seperti biarlah kita boleh menyerahkan akan segala kepahitan kita itu kepada Sang Penyembuh itu ya, Sang Jehovah Rafa itu. Seperti para perempuan yang tadi siap dengan tamborin, ya, mereka untuk mengantisipasi akan kedahsyatan Tuhan. Kita boleh siap dengan iman dan hati kita untuk menerima apa sih yang Tuhan bisa perbuat untuk kita, perbuatan besar dari Tuhan. Ya, biarlah Tuhan yang boleh mengubah akan pahit kita, ratapan kita menjadi tarian. Saya mengajak kita untuk boleh sama-sama membacakan doa ini bersama, ya, sebagai ungkapan hati kita. Ya, boleh baca bersama ya, 1, 2, 3. Tuhan, kami terus menunggu saat ratapan kami Kau ubah jadi tari-tarian. Ya, biarlah kita boleh berharap hanya kepada Sang Jehovah Rafa, Sang Allah penyembuh itu. Ya, jangan biarkan marah, pahit menguasai hati kita, tapi kita beralih kepada Sang Tabib ajaib itu, sehingga dia boleh mengubah ratapan kita menjadi tari-tarian, mengubah kepahitan kita, marah kita, menjadi manis di dalam hidup kita. Amin. Ya, amin. Kita berdoa. Tuhan, saat ini kami bersyukur kami boleh belajar dari bangsa Israel, bagaimana mereka ya Tuhan, yang mengalami akan perjalanan di padang gurun. Mereka harus berserah. Ketika mereka sudah hidup enak di Mesir yang subur, mereka harus pergi keluar ke padang gurun yang kering, yang panas, tidak ada air. Dan mungkin sepanjang perjalanan mereka bersungut-sungut. Tetapi sungguh Allah yang Engkau adalah Allah penyembuh yang boleh memberi kekuatan kepada mereka, yang sabar terhadap mereka, sehingga mereka boleh lewat daripada padang gurun itu. Mereka boleh sampai di tempat yang pahit, tetapi menjadi manis karena Tuhan yang boleh menolong mereka. Biarlah dalam kehidupan kami, di tengah perjalanan padang gurun kami, begitu banyak mungkin kesulitan yang kami alami, sehingga kami juga mengeluh, kami marah, kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan yang hilangkan segala kepahitan kami, marah kami menjadi manis, seperti di padang gurun itu, sehingga kami boleh disembuhkan, dipulihkan oleh Engkau, Sang Jehovah Rafa, penyembuh kami. Terima kasih Tuhan, kami berserah, kami percaya, biarlah Tuhan yang senantiasa menuntun hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, saya serahkan kembali pada Julie. Terima kasih Luciana Chantau sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan Chantau. 好，主内弟兄姐妹们，大家平安。这个时候我要做绿场的会务报告。下周四讲员有 Albert 牧师，竹林有陈学梅姐妹。Untuk pelayanan Kamis yang akan datang, yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah Pendeta Albert. Yang liturgis, Saudari Chen Xuemei. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan Bapak Huang Kuok Hua. Dia akan menyampaikan sebuah puji-pujian untuk kita semua. 我把这个时间交给黄国华弟兄，他要先唱一首诗歌，请国华弟兄开你的声音。Ya, 谢谢。
Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup, hidup, hidup selamanya. Tuhan Yesus hidup, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Tuhan Yesusku hidup. Oh haleluya, oh haleluya. Tuhan Yesusku hidup selamanya. Oh haleluya, oh haleluya. Tuhan Yesusku hidup. Hidup, hidup, hidup selamanya. Tuhan Yesus hidup, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Tuhan Yesusku hidup. Oh haleluya, oh haleluya. Tuhan Yesusku hidup selamanya. Oh haleluya, oh haleluya. Tuhan Yesusku hidup. Oh haleluya, oh haleluya. Tuhan Yesusku hidup selamanya. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Yesusku hidup.
hidup lah。谢谢梅姐姐，好了。唐国法弟兄首先唱的诗歌。好，这个时候，我们的范传道他要做短短的见证，我把这个时间交给范传道。范传道，弟兄姐妹们平安，平安，平安。感谢神的恩典。今天卢西传道讲到耶和华拉巴，就是耶和华是医治的意思，医治的意思。我们知道，在这个疫情的时候，很多人需要医治，很多人都盼望得到医治。我感谢神，我家中一共孩子媳妇孙弄上了那个高米兰的这个疫情，但是主医治了他们，很快就好了。现在能够上班呀，也能够读书，他们的病只是现今的病，不会很什么呀，使到他们痛苦。他们虽然查到那个正的，不是负的，但是然而查了几次都查不出，到来查出。先由我的媳妇弄到去料理吃治，就弄到以后回来半夜的时候，孩子正哭，早没有他应该各房嘛，不可以跟孩子一起，就抱孩子，孩子就弄到4岁的孩子就弄到，以后爸爸可怜这个孩子，抱孩子也弄到，很多弟兄姐妹们都为他祷告，特别我们的邱牧师，他也是特别为他祷告呀，还有师母也为我祷告。很多人很有爱心，看到我没有上网，为什么不上网？是有什么病？其实我没有什么病，但是我很累，然后我做家务很累他们都要隔离在别个地方，隔离10天，大概10天就好了。感谢主，现在他们正常了，能够工作的工作，读书的读书，感谢神的恩典，真的复活的主，不单单他复活，他也是医治的主。我们感谢神。刚才我听到国华唱歌，唱着一首歌，我记得我的牧师最后要讲到的时候，他在3月份去世，他就是一直要找这一首歌，他叫我找，奇怪，平常一开就有，什么书就有，我找那一次没有，他要我唱，要我找给他这个，他以后做呀，那个刚才国华弟兄唱的歌，我所以感谢神。不单单这个，想到去年6月份，我的孩子还是第2了，跟媳妇跟孙，他们患上了那个 Delta 的疫情，很奇怪呀，这个已经打了针，打了3次呀，孩子媳妇还能够弄到，3次的是还没有打就弄到，他们也是没有去找什么医生，没有，他只有去晒太阳去物理治疗，还有呢，他们吃的母老他们好了，过去的3个，现在的呢，他们吃很多，我找给他穿心莲，你们知道吗？3米多呀，他大男儿他因为查不出了，最后去政府那个media 咯，跟他们查的时候查到他是这个，就是政府都给他药，不然的话我也给他吃穿心莲花，我不给他吃，莲花一大堆在那边，一大堆我不给他吃，他吃了很软啊，身体很软，所以我不给他们吃，他们都很快就好了。小的那只有打电话给阿不是孩子那个小儿科，怎么办啊？我的孩子患者，只有给他 reset 去阿波德利上买了，给他吃3天就退着就没有了呀，就没有 COVID 的，很快就好了，感谢主。所以我在这边要赞美我们的主。我和我的大孙还有一个6岁的，我住在一起，每天要料理他，
很辛苦啊，料理我这个孙女要料理孩子从前很容易啊，能够做贡献在老了，很辛苦，但是我们终于过了这些，感谢主，赞美主，哈利路亚，阿门，够了，好了，谢谢大家。你看，谢谢范传道的见证，上帝祝福传道。好，这个时候我们要结束今天的家乐团契聚会。Kita akan mengakhiri persekutuan Kaleb pada sore hari ini. Doa berkat dan doa penutup akan disampaikan oleh Luciana Chantau. Waktu saya persilakan. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk waktu ini. Tuhan izinkan kami boleh bersama-sama bersekutu, sama-sama memuji Tuhan, sama-sama belajar firman Tuhan, sama-sama mendengarkan sharing yang boleh memberi kami kekuatan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Sebentar kami akan berpisah, Tuhan yang terus pimpin kami, beri kami kesehatan, beri kami kekuatan, beri kami hati yang penuh sukacita, dan hilangkan segala kepahitan di dalam hati kami. Sehingga sungguh ya Tuhan, hidup kami boleh menjadi satu sukacita di hadapan Tuhan. Biarlah keberkat kasih karunia daripada Allah Bapa dan juga Tuhan Yesus Kristus beserta dengan pimpinan dari Roh Kudus senantiasa menguatkan kami, memimpin kami, menuntun kami dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Sisi Chantau. Sama-sama. Sisi. Kasih Tuhan.